Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi matematika kelas 9 bab 2, yaitu tentang bangun ruang. Kita mulai dengan jenis-jenis bangun ruang. Secara garis besar, bangun ruang itu dapat dibagi menjadi dua kelompok. Ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar itu terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Sedangkan bangun ruang sisi lengkung itu ada tabung, kerucut, dan bola. Nah, pada video ini kita mulai dari bangun ruang sisi datar dulu ya. Kita bahas kubus. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kubus ini, yaitu jaring-jaring kubus, luas permukaan kubus, dan volume kubus. Kita simak satu persatu ya. Kita mulai dulu dengan jaring-jaring kubus. Ketika zaman sekolah dasar, kita telah mengenal namanya kubus ya kan? Nah, di materi ini kita akan mengulas kembali. Masih ingatkah kalian jaring-jaring kubus itu seperti apa? Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat gambar di bawah ini ya. Nah, kalian juga bisa hafalkan. Ini semua adalah jaring-jaring kubus. Biasanya juga keluar di ujian. Selanjutnya, luas permukaan kubus. Kalian mengetahui kalau kubus itu dibentuk oleh persegi, maka permukaannya juga itu pasti sebuah persegi. Nah, kubus ini dibentuk oleh 6 buah persegi. Maka rumus luas permukaan kubus adalah 6 dikali luas persegi. Kalau kita tulis secara matematika, itu LP kubus sama dengan 6R kuadrat. Contoh soal, diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 2 cm. Tentukan luas permukaannya. Nah, kita masukin dulu rumusnya, yaitu LP kubus sama dengan 6R kuadrat. Ingat, R itu adalah panjang rusuk ataupun sisi. Kalau kadang-kadang ada guru yang ngejelasin itu sisi, ada juga yang bilang rusuk. Tapi yang paling tepat itu adalah rusuk ya, bukan sisi. Nah, tinggal ganti rusuknya, diganti dengan angka 2. Jadinya 6 dikali 2 dikuadratkan. Jadinya 6 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. Jadinya 6 dikali 4. Ketahuan LP kubusnya yaitu 24 cm kuadrat. Selanjutnya, volume kubus. Volume kubus, ingat volume itu adalah segala sesuatu yang mengisi ke dalam kubus itu sendiri ya. Nah, rumusnya itu adalah V sama dengan R kubik atau R pangkat 3. Misalkan ada contoh soal. Diketahui sebuah bak mandi memiliki panjang rusuk 5 desimeter. Tentukan berapa liter volume yang dapat ditampung bak mandi tersebut. Nah, karena di sini ada panjang rusuk, itu udah pasti kubus. Walaupun tidak disebutkan secara langsung, itu kubus gitu. Jadinya, kita masukin volume kubus. V sama dengan R kubik. Jadinya, V sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Jadinya, V sama dengan 125 desimeter kubik. Ingat, desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadinya volumenya yaitu 125 liter. Selanjutnya kita bahas ke balok. Sama seperti kubus, kita akan membahas jaring-jaring balok, luas permukaan balok, dan volume balok. Kita bahas satu persatu ya. Dimulai dengan jaring-jaring balok. Nah, gambar di bawah ini itu adalah jaring-jaring balok. Kalian bisa ingat ya, biasanya juga suka keluar di ujian. Selanjutnya, luas permukaan balok. Balok tersusun atas persegi panjang. Nah, di sini akan ditemukan panjang dan lebar. Namun gak hanya itu, karena bangun ruang, maka akan ada tingginya. Jadi rumus dari luas permukaan balok yaitu LP sama dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, contoh soal. Diketahui sebuah balok memiliki panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 2 cm. Tentukan luas permukaannya. Kita masukin dulu rumusnya. LP sama dengan 2 kali panjang kali lebar, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Setelahnya, ya kita masukin angka-angkanya. Jadinya, 2 kali 10 kali 5, ditambah 2 kali 10 kali 2, ditambah 2 kali 5 dikali 2. Kita selesaikan satu per satu. 2 kali 10 kali 5 itu hasilnya adalah 20 dikali 5, 100.
Kemudian ditambah 2 kali 10 kali 2, yaitu 40. Dan 2 kali 5 kali 10 itu otomatis adalah 20. Jadi 100 ditambah 40 ditambah 20. Ya tinggal ditambahin. Otomatis jawabannya adalah 160 cm kuadrat. Kemudian kita bahas volume balok. Nah, untuk volume balok, rumusnya itu adalah V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Contohnya, Andi memiliki akuarium berbentuk balok dengan panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm. Berapa liter air yang dapat ditampung oleh akuarium tersebut? Nah, kita masukin dulu rumusnya. V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian masukin angka-angkanya. Jadinya 60 kali 40 dikali 50. Kita tinggal hitung. Hasilnya adalah 120.000 cm kubik. Nah, ingat, ini belum selesai. Karena yang ditanya adalah berapa liter. Sedangkan di sini masih cm kubik. Maka kita harus ubah dulu ke dalam liter atau desimeter kubik. Sehingga 120.000 dibagi 1000. Jawabannya adalah 120 liter. Selanjutnya, prisma. Prisma sendiri ada beberapa macam. Ada prisma segi 4, prisma segi 3, prisma segi 5, dan prisma segi 6, dan juga sebagainya. Jadi bentuk prisma ini sangat dipengaruhi oleh alasnya. Kita bahas ke luas permukaan prisma nih. Nah, dalam menentukan luas permukaan prisma, rumusnya secara matematis yaitu luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Jadi memang sangat dipengaruhi oleh jenis alas atau permukaannya sendiri ya. Kalau alasnya segitiga, ya pakai rumus segitiga. Kalau alasnya persegi, ya pakai rumus persegi. Kalau alasnya belah ketupat, ya pakai rumus belah ketupat. Dan seterusnya. Masalahnya adalah, masih ingat nggak nih rumus-rumus bangun datar tersebut? Kalau lupa, coba cek lagi ya di buku-buku SD. Kita masuk ke contoh soal deh. Sebuah prisma segitiga siku-siku mempunyai tinggi 10 cm. Panjang sisi alasnya adalah 3 cm, sisi tingginya 4 cm, dan sisi miringnya 5 cm. Hitunglah berapa luas permukaan prisma segitiga siku-siku tersebut. Kita masukin dulu rumusnya, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, kita masukin rumus luas alas. Luas alas di sini, luas alas segitiga. Jadinya alas kali tinggi bagi 2. Kemudian kalau keliling alasnya yaitu sisi tambah sisi tambah sisi. Sehingga jadinya 2 dikali alas kali tinggi bagi 2 ditambah dalam kurung sisi tambah sisi dikali tinggi. Ingat, dalam kurung yang kayak gini itu harus dibentuk kayak gini ya. Karena itu yang harus diselesaikan duluan. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan angka-angkanya. Jadinya 2 dikali 3 dikali 4 dibagi 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 4 tambah 5 dikali 10. Nah, kita bereskan dulu yang pertama. 3 kali 4, 12 bagi 2. Jadinya 6. Jadi tinggal 2 kali 6. Kemudian yang kedua, 3 tambah 4 tambah 5. 7 ditambah 5, 12. Baru dikali 10. Jadinya seperti ini nih. Nah, 2 kali 6, 12. Ditambah 12 kali 10, 120. Nah, setelah kayak gini, ya tinggal ditambahkan. Jadinya 132 cm kuadrat. Di sini agak panjang ya, dan juga harus mengingat rumus dari alasnya itu sendiri gitu. Jangan sampai lupa. Selanjutnya, volume prisma. Untuk rumus volume prisma yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Contoh soal, sebuah prisma segitiga siku-siku mempunyai tinggi 10 cm, panjang sisi alasnya 3 cm, sisi tinggi 4 cm, dan sisi miringnya 5 cm. Tentukan berapa volumenya. Nah, tinggal masukkan rumusnya. V sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Alas kali tinggi bagi 2 dikali tinggi prisma. Jadinya 3 dikali 4 dibagi 2 dikali 10. Sama dengan 6 dikali 10, yaitu 60 cm kubik. Selanjutnya limas. Limas itu dipengaruhi oleh bentuk alasnya atau bentuk permukaannya. Namun untuk bagian luarnya itu akan selalu segitiga. Tahu bentuk limas kan? Kalau nggak tahu atau lupa, coba di Google deh. Nah,
kita masuk langsung ke luas permukaan limas. Rumus dari luas permukaan limas secara matematis kita bisa tulis LP sama dengan luas alas ditambah luas keempat sisinya. Nah, contoh soal, jika diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10 cm, tinggi limasnya 12 cm, serta tinggi sisi tegaknya 13 cm, hitunglah berapa luas permukaan limas tersebut. Biar nggak pusing, kita gambarin dulu nih, gambarnya kira-kira kayak gini. Nah, panjang sisi AB itu bakal sama dengan BC, sama dengan AD, sama dengan DC. Karena sisi-sisinya ya, itu 10 cm. Tinggi sisi tegaknya, TF-nya, itu adalah 13 cm. Dan alas segitiganya atau panjang sisi perseginya, itu adalah 10 cm. Sehingga kita bisa masukin ke dalam rumus. Jadinya, LP5 sama dengan luas alas ditambah luas keempat sisinya. Luas alas karena berbentuk persegi, jadinya sisi kali sisi. Ditambah luas keempat sisinya, 4 sisinya itu kan selalu bentuk segitiga. Jadi 4 dikali alas kali tinggi bagi 2. Nah, tinggal masukin angka-angkanya. 10 kali 10 ditambah 4 kali 10 kali 13 dibagi 2. Jadinya 100 ditambah 4 dikali 130 dibagi 2. Tinggal hitung lagi. Jadinya 100 ditambah 4 dikali 65. Jadinya 100 tambah 260. Sehingga hasilnya adalah 360 cm kuadrat. Selanjutnya, volume limas. Rumus dari volume limas yaitu V sama dengan luas alas kali tinggi limas dibagi 3. Contoh soal, jika diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10 cm, tinggi limas 12 cm, serta tinggi sisi tegaknya 13 cm, hitunglah berapa volumenya. Ya, tinggal dimasukin ke rumusnya ya. Jadinya, V sama dengan luas alas kali tinggi bagi 3. Jadinya, sisi kali tinggi limas dibagi 3. Jadinya 10 kali 10 kali 12 dibagi 3. Jadinya 100 dikali 12 dibagi 3. Yaitu 1200 dibagi 3. Ya otomatis adalah 400 cm kubik. Nah, setelah banyak rumus-rumus, kita sekarang pelajari perbedaan diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Dalam bangun ruang, ada istilah diagonal ruang, diagonal bidang, dan bidang diagonal. Nah, di sini kita ambil contohnya balok. Diagonal bidang itu bisa dibilang garis diagonal pada sisi-sisi dari bangun ruang tersebut. Biar gampang kayak gini nih. Ini adalah diagonal bidang nih. Contoh gambar dari diagonal bidang. Kalau ini diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah garis yang nyebrang. Pokoknya yang nyebrang-nyebrang itu pasti adalah diagonal ruang. Selanjutnya, kalau bidang diagonal, itu bidangnya yang nyebrang. Nah, perhatikan di bawah ini bedanya nih. Nah, ini adalah akhir dari bangun ruang sisi datar. Video selanjutnya, kita akan bahas tentang bangun ruang sisi lengkung ya. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.